Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan video tentang perancangan kontrak atau kontrak drafting dalam mata kuliah saya, yaitu Praktik Perancangan Kontrak dengan dosen pengampu Bapak Torkis Lumban Tobing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Rivia Gita Kurnia Fitri Sembiring dengan NPM 2012011092. Pertama-tama, yang akan kita bahas adalah pengertian dari kontrak drafting. Pengertian dari kontrak, perancangan, atau kontrak drafting itu sendiri. Yang pertama, kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Maka, kontrak drafting adalah penyusunan kontrak hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Yang akan dibahas selanjutnya adalah dasar hukum kontrak drafting. Di Indonesia sendiri, pembuatan perjanjian atau kontrak tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak. Pihak yang tidak sepakat dengan suatu kontrak dan tidak menandatanganinya tidak terikat oleh kontrak tersebut. Yang kedua, kecakapan masing-masing pihak. Jadi, sesuatu dapat terikat oleh suatu kontrak hanya jika dia cakap untuk mengikat dirinya. Yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang terakhir, sebab yang sah. Terdapat beberapa struktur dasar dalam pembuatan kontrak. Yang pertama adalah bagian pembuka atau description of instrument. Yang kedua, identitas para pihak atau caption. Yang ketiga, peralihan atau transisi atau transition. Yang keempat, latar belakang atau recital. Yang kelima, definisi atau definition. Yang keenam, klausula transaksi atau operative language. Dan yang ketujuh, ada penutup yaitu closing. Teknik penyusunan kontrak. Yang pertama, pra-perancangan kontrak. Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang atau dibuat. Terdapat beberapa tahap dalam pra-perancangan kontrak. A. Identifikasi para pihak untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. B. Penelitian awal aspek terkait. C. Pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU adalah nota kesepahaman yang disebut oleh pihak sebelum kontrak dibuat secara rinci. Dan D. Negosiasi untuk menentukan objek atau substansi kontrak yang dibuat para pihak. Yang kedua, tahap perancangan kontrak. Dalam tahap ini terdapat 5 tahap, yaitu pembuatan draft kontrak, saling menukar draft, perlu diadakan revisi, penyelesaian akhir atau menyudahi naskah kontrak, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang ketiga, pasca perancangan kontrak. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pelaksanaan dan penafsiran. Kontrak yang telah disusun terkadang tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga masih perlu penafsiran yang diatur dalam pasal 1342 sampai dengan 1351 KUH Perdata. Dan yang kedua, yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Materi selanjutnya adalah struktur dan anatomi kontrak. Struktur dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan, sub bagian pembuka. 1. Sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya yang dilakukan. 2. Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani. 3. Tempat dibuat dan ditandatanganinya sebuah kontrak. Sub bagian pencantuman identitas para pihak. Dalam bagian ini, dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, para pihak harus disebutkan secara jelas. Yang kedua, orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Dan yang terakhir, pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Yang kedua, bagian isi. A. Klausula definisi. Dalam klausula ini, biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Klausula definisi penting dalam mengefisienkan klausula lainnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. B. Klausula transaksi. Klausula transaksi adalah klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misal, dalam jual beli aset harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. C. Klausula spesifik. Mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. D. Klausula ketentuan umum. Mengatur antara lain tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bagian penutup. Dalam bagian penutup terdapat 2 subbagian, yaitu subbagian kata penutup dan subbagian ruang penempatan tanda tangan. Lalu ada sumber hukum perancangan kontrak. Terdapat 2 sumber hukum perancangan kontrak. Yang pertama, sumber hukum material. Tempat dari mana suatu materi hukum tersebut diambil. Sumber ini adalah suatu faktor yang dapat membantu pembentukan hukum. Sebagai contohnya adalah kekuatan politik, hubungan sosial, situasi sosial ekonomi, hasil penelitian ilmiah, dan keadaan geografis. Yang kedua, sumber hukum formal. Tempat diperolehnya kekuatan hukum. Sebagai salah satu contoh sumber hukum formil, perancangan kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah KUH Perdata, buku 3 dan buku 4. Dalam buku 4 terdapat 32 pasal yang menentukan perihal perancangan kontrak, yaitu pasal 1865 sampai 1894. Pasal 1 ayat 5 dan pasal 22 UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang terdiri dari 7 bab dan 22 pasal. Asas-asas dalam perancangan kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum. 4. Asas itikat baik. Dan yang kelima, asas kepribadian. Lalu selanjutnya wan prestasi dalam kontrak. Wan prestasi dalam kontrak yang dimaksud di sini adalah meliputi yang pertama, tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya, pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Yang terakhir ada ganti rugi. Pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa prinsip dasar ganti rugi wan prestasi adalah pihak yang lalai wajib mengganti kerugian yang meliputi ongkos, kerugian, dan bunga. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu 1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. 2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Dan yang ketiga, bunga, yaitu keuntungan untuk seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.